Al-amaliyah dibedakan dengan al-amaliyah itu adalah al-muta'alliqati bi kaifiyati amali qalbiyin aw ghairihi, yang berhubungan dengan cara melakukan yang sifatnya hati atau yang lainnya. Sifatnya hati itu sifat dari mana? Apa? Amalin qalbiyin. Nah, amalnya berarti. Iya, amalnya. Sebangsa. Karena qalbin sesuatu yang ada di hati juga salah satu dari bentuk amal. Awwairihi, berarti yang sifatnya yang bisa dilihatkan koyo jaware. Kal ilmi bi anna niyata fil wudu'i, sebagaimana niku bi anna niyata fil wudu'i wajibatun. Sebagaimana mengetahui tentang adanya niat di dalam wudu itu wajib. Ini yang sifatnya amaliyah, amaliyahnya yang qalbiyah. Wa annal witra mandubun, mengetahui tentang adanya witir iku sunat. Ini tasawur atau gambaran yang sifatnya ghairi qalbi. Nggih, ghairi qalbi. Amal hissi. Rasanya ghairi, kok disin sekali ini ya. Berarti apa tadi? Al-murad bil amaliyah? Bil amaliyah yang sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan hati maupun selainnya. Berarti jawareh. Tata caranya amal. Caranya. Makanya sangat pas sekali kalau yang fikih itu memang dzannun. Fikih itu dzannun ini. Cara. Berarti kalau ijma' qiyas itu laisa bi amaliyah. Ijma' qiyas laisa bi amaliyah. Ini digoyang begini. Iya. Wa kharaja bil amali al ilmu bil hukmi asy-syar'i al ilmi al i'tiqadi Al ilmi. al ilmi al i'tiqadi. Wa kharaja bidzalika al-i'tiqadiyah mislu Allahu wahidun. Nah, ini terus surga hakun fa innaha laysat fikhan. Iya. Allah itu satu, surga itu pasti ada, itu tidak disebut dengan fikih, Bukan bahkan amaliyah. akidatan. Soalnya itu Ilmi, ilmi bukan bukan amal. Iya. Karena bukan ilmu al-amali, tapi ilmu keyakinan. Sekarang keyakinan itu apakah bisa dihubungkan dengan qalbiyun? Ya memang bukan dihubungkan Pak, memang pekerjaan kolbi. Nah, padahal di sini al-muta'alliqatu bi kaifiyati amalin qalbiyyin. Itu kan kepercayaan Pak. Tapi Yang kan bukan amal. kan ada amaliyah qalbiyah. Ada Kalau itu kan yakiniyah. qalbiyah saja, ilmiyin qalbiyyin. Ilmin qalbiyyin ya, mungkin ya. Kalau amal al-qalbi seperti niat, menempatkan niat di dalam wudu. Sip. Ada tabir gini ya, agak ini juga. Annal ihtiraza, Annal ihtiraza. Apa jawab apa mengecualikan? ya coba kelah mengecuali Lanjut. annal ihtiraza bil amaliyati an kaunil ijma'i hujjatan wal qiyasi hujjatan fa innahu laisa ilman bi kaifiyati amalin fa innahu laisa ilman bi kaifiyati amalin wastashkalahu ibnu daqiqi al-idi li anna jami'a hadhil qawaid allati dzukira annahu yuhtarazu anha fa innama al-ghayatu al-matlubu minha al-amal. Berarti kan ijma' dengan qiyas itu bukan dinamakan termasuk amal. Iya, nggak termasuk amal tapi hujah. Proses di dalam menuju ijma dan qiyas itu apa nggak akan termasuk amaliyun? Nah, proses untuk menuju. makanya amaliyah itu tadi definisinya yang rinci ya, Pak. Amalia ya, pokoknya sesuatu cara yang berhubungan dengan Hasil. tata cara. Proses apa hasil? Proses ini, kaifiyah, Kalau cara. amal itu mana aslinya kan ya perbuatan kan ya Pak, perbuatan.
pekerjaan. Enggak, ini ada Yang kaifiahnya. amalia itu pekerjaan itu yang berhubungan dengan tata caranya amalul qalbi. Nanti kan prosesnya kan ya, proses. Bukan Kaifiah, proses, action. actionnya. Pekerjaan ini kan ilmu yang membahas tentang ilmu pekerjaan ya. Pekerjaan itu yang berhubungan dengan tata caranya amalul qalbi atau awaihi kan gitu Pak. Nah saya sekarang kok bingung sampeyan menanyakan apa ijma dan qiyas itu termasuk amal apa enggak. Nah dari pertanyaan saya bingung apalagi jawab. Bingungnya apa? Bingungnya Ya apa? amal dengan ijma kan beda. Nah, Kalau ijma itu sebagian rujukan ya. Kalau kita nggak bisa ke Quran, hadis, baru ijma, qiyas kan gitu Pak. Bukan amali ya. nah ya. Ya maksudnya ketika ijma'nya apa? Bukan Oh dari hasil memutus. Lah, Ijma gitu. memutuskan ini haram ini anu. Dan kaifiahnya itu. Masuk Pak kalau Nah, itu. kaifiahnya. Iya, sampean kan amalia itu apakah nggak ijma dan nggak qiyas? Lah itu saya janggal itu pertanyaannya. Ya, soalnya kalau di sini tadi itu Pak, laisa iman bi kaifiyati amalin itu. Hah? Kok laisa? Annal ihtiroza bil amalia angkaunil ijma'i hujjatan wal qiyasi Ya hujjatan. iya hujjah. Fa innahu laisa ilman bi kaifiyati amalin. Karena itu ilman bi ilmi. Makanya ini Bukan bil amal. ya. Oh, ilmu. Ya ya benar. Nih, makanya ini kita Rujukan lah hujjah atau rujukan ya argumen kan hujjah itu. Tapi dapatnya bukan bil amal, tapi bil ilmi. Makanya Oke. Bil ilmi. Nggih. Makanya kalau takbir lainnya nggih tenggoyah nih. Wa kharaja bil amali al ilmu bil hukmi asyari. Kalau yang fikih kan al amali. Kalau ini al ilmu bil hukmi asyari al ilmi. Al ilmi ini contohnya apa? Yang pertama masalah usul fikih bi annal ijma' hujjatun. Yang kedua usuluddin bi annallaha wahidun. Iya, Nah, ungkapan itu bukan ilmu amaliyah. Oke. Bukan. Ilmu Iya. ilmi. Iya, Allah wahid itu bukan bukan ilmu yang amaliyah, tapi bukan Bukan. ilmu atas diki lah ya. Al yakini lah. Yang enak niku sanes bukan ilmu amal. Yang enak niku sanes syar'i yang amali, tapi Ya yang syar'i. amali. Syar'i Tapi bil ilmi. Syar'i bil ilmi. Nah, Ilmi ya. Kalau amaliyah ya kita mau amalkan, ya mau sholat mau diget. Clear niki ya. Lanjut. Clear. Ada lampu ongkon. Al-Muktasabi. al-muktasabu. Al-Muktasabu tadi. Kelembu. Anu, gara-gara harokat. Al-Muktasabu. Min adillati al-muktasabu yang diperoleh. Berarti mendapatkan kepahaman tentang hukum syariat dan amaliyah ini prosesnya menggunakan diperoleh min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalil tafsiliyah. Nah, dari tafsiliyah kita sudah tahu, contohnya ya aqimus shalah tadi kita atau isqomasi itu. Sebelum sama min adilatnya tadi muktasabu sendiri itu apa gitu. Wa kharaja bil muktasab. Raja bin Muktasab. Kalau ilmu yang daruri kayak ilmu laduni kharaja ya. Ya, kayaknya ya raja. Tapi kok lek lade nanti muafiqun min adillat tafsiliyah. Nah, ini ya weh. Siapa? Saya bertanya, kalau ilmu laduni, Sebab di kalau sini dia laduninya laduniku kan cuma tapa guru Pak. Cuman Juga di dia juga dari dalil kan. cuma artinya apa ya Pak? Aja bahasa muktasab ini kan tak ngacih dia. Orang muktasab. Oh iya, ada tapi yang gue tidak Kasar kasar. harus ada usaha. Iya, harus ada. Di Goya itu ada pengecualian wa kharaja bil muktasab ilmullah. Ilmu apa? Ilmu Allah. Iya, mengetahui tentang Allah kan Ya. gitu. Sanes mengetahui tentang Allah. Ya. Ilmu Allah. Ya, Ilmunya Allah. Tadi itu laduni itu. Lanjut ilmu Jibril. Coba sampai lanjut. Nah ini kan wabil muktasabi ilmu Allah.
ilmullah wa ilmu Jibril wa kadza ilmu nabi Jibril Oh. wa kadza ilmu nabi Waduh, iya. ilmu nabi bihi alhasil biwahyin. Iya. Nah niku kan boten enten muktasab. Iya. Wa ilmu nabihi bidururah. Ada sesuatu yang durrah 1 tambah 1 sama dengan 2. Ajar dong. Itu kudu ajar ya. Nanti itu Kudu ajar. Nah. Itu bukan ilmu fikih berarti ya. Nah. Kalau ilmu fikih itu harus didapat, muktasab. ya harus Bisa. dihasilkan dari dalil-dalilnya ahkam yang Tapi lek panen nanti al-muwafiqun min adillati tafsiliyah lah ini gimana ini? Itu nanti ya meskipun muwafiq Anu. karena dia tidak didapatkan. ketika suatu Tidak ilmu hasil itu gak proses. muktasab tapi muwafiqun min adillah, apa disebut Fikih. Iya, fikih juga. Yang nggak sesuai definisinya berarti bukan, Pak. Ya. Boten ya terus ini. Nggih. Tapi kan muwafiqun. Nah, ini ya. Nggih. Contohnya. Dalam artian itu tetap dikatakan ilmu, tapi tidak masuk kategori muktasab di fikih. Oh. Karena ya makanya itu tadi ilmu Jibril, ilmu Nabi, apakah itu bukan ilmu? Langsung. Ya tetap ilmu, Iya. tapi bukan muktasab. Tapi dia masuknya apa? Kategori doruri. Makanya niku ten Lek panen masuk enggak ilmu apa kayak ilham? Nah, itu. Ilham itu berarti ketika muwafiqun juga nggak bisa disebut dengan al-fiqhun. nggih, tidak masuk kategori muktasab. Tapi tetap ilmu, makanya tanihatul sunnah amma ilmullah fala yusafu bil iktisab. Tidak, ilmullah itu tidak bisa kita sifati dengan bil iktisab. Bal wala bidorurah, bahkan wala bidorurah nggak bisa. Nah, kalau misalkan ilmu Jibril sama ilmu Nabi tidak bisa disifati dengan iktisab, tapi disifati dengan doruri. Doruri, bukan wahyu. Doruri. Nah, idla tariqa ila ilmiha bi anna ma uhiya ilaihi. Dia wahyu tapi doruri, ilmunya ilmu doruri. Doruri indal nabi abe anti mana? Iya doruri, iya ida kita juga, Pak. Udah bisa. Loh berarti kalau ada doruri ada nazori. Si, Nazori itu kalau apa? masuk pada kita berarti ilham masuk. Ya. Iya kan ya? Kalau ilmu Allah itu namanya huduri. Kudu. Ah, huduri. Ada bukan, tiga. bukan Oh, tisabi, ilmu bukan huduri. huduri. Sebenarnya 2 kan. Ada doruri sama kasbi. Oke. Lalu kalau wa ilmuhu subhanahu huduriyun. Hmm. Ya, kalau istilah lain ada yang nazori ya, ada yang doruri. Kayak kita kalau lapar terus yo mangan, itu kan doruri, Pak. Ketika Spontanitas. ilmunya kita terus oleh ilmu laduni atau ilmu mauhibah tanpa belajar itu. Ketika muwafiqun min adillati disebut fikih kan? Kalau di sini Tanpa muktasab. kan gini, ada wa kharaja bihi ilmullah wa kharaja bihi ilmullah wa ma yulkihi fi qulubil anbiya wal malaikati alaihim as-salatu wassalamu minal ahkami. Berarti ini kan tanpa muktasab ini Pak, langsung Anbiya sama malaikat. dimasukkan lah ya, Iya. dimasukkan. Lalu bagaimana kalau ada Nabi Muhammad sumpama ijtihad? Hmm. Iya, Iya, kan ada iya, iya. ijtihad. Apakah itu termasuk ilmu fikih gitu? Apakah itu termasuk muktasab nomor? Nah, muktasab atau tidak? Nggih, itu nanti nggih masuk pembahasan usul setelahnya. Apakah Nabi itu sabatalahu ijtihadun apa enggak? Ini wa tahqiqu anna ilmahu sallallahu alaihi wasallam alhasilah an ijtihadin la yusamma fiqhan li annahu laisa ilman bi jami'il ahkam. Betul ya? Betul ya. Karena orang yang membawa syariat lah salah kan ya? Enggak. Iya kan? Nah, beliau ini Lah harusnya fikih muktasab kan? nah, beliau itu mengatakan demikian, mungkin beliau itu mengikuti pendapat yang bahwasannya Nabi itu layak butulahu ijtihad illa fi masaili harb, illa fi masailil harab dan masalah strategi yang lainnya. Sehingga itu bukan fikih. Mungkin beliau mengikuti itu. Itu nanti ada pembahasannya. Apakah Nabi sabatalahu ijtihadun apa enggak? Ada hadis antum a'lamu bidunyakum itu ya. Oke. Makanya kan cerita yang paling fenomenal nggih pas niku pemilihan apa? Pemilihan lembah sumur posisi perang Badar. Sampai sinten? Salman Al Farisi mengatakan hadza itu bermakna
antum ini itu dapat dari wahyu Allah atau ijtihad bi ra'ika. Kalau misalkan ijtihad bi ra'ika, yang benar yang lebih tepat itu bukan di sini. Sehingga itu menjadi dalil bahwasanya ya Nabi fi ba'dil umur itu berijtihad. Tapi itu bukan urusan agama. Bukan urusan agama. Fi masailil harab ada yang mengatakan demikian. Fi masailil harab dan Makanya strategi. sampai ada hadis antum a'lamu bidunyakum, bahkan tentang cara mengawinkan kurma. Oh, iya. Oke, Wes clear ini ya? Nah itu belum dijawab. Iya, apa kata Mas tadi? kita itu dapat ilhami atau ilmu. Ya enggak, Pak. Tarifnya Khairul muktasab. Ya kan takrif fikih itu kan al-muktasab harus al-amaliyah. Selain amaliyah al-i'tiqadiyah enggak masuk. Demani gak masuk ya. Wa bi qayyid tafsiliyah al-ilmu bidzalika mutafsihi lil khilafi min muqaddati. Berarti orang-orang laduni nggak bisa memutuskan hukum ya. Kecuali dia belajar. Nah, iya. Tapi biasanya kalau orang seperti itu biasanya kok belajar kok menyocok kakinya. Oh, berarti ini. Cuma saya pernah jagongan Bihya itu salah satu gitu. Saya itu pernah didatangi orang tanya semua itu, saya jawab terus katanya. Jawaban saya itu benar terus katanya. Katanya setelah saya pulang, saya lupa dengan saya yang katakan itu lupa, nggak tahu saya. Cuma dengan jawaban itu. Makanya kan buatan film. Buat clear. Nunggu clear nih kan. Buatnya nah. Alhamdulillah dia tafsiliyah tadi. Adil tafsiliyah. Ayo nih, adil tafsiliyah. Dalil tafsiliyah itu yang mana? Nah, dalil tafsiliyah itu yang mana? Ya, dalil tafsiliyah Bukan ijmali. bukan ijmali. Ijmali bukan ma'ayana. Ma'ayana berarti tafsili ya. Maksudnya gini, apakah min adillatit tafsiliyah itu hasil muktasab dari mujtahid? Sehingga Karena kan gini ya, kita tidak pernah tahu Romyul Jimar itu pakai dalil yang mana, atau apa ya, zakat itu pakai dalil yang mana, baru Hadisnya dikutipkan. mana? Dalil ijmalinya ada. Nah, atau kasarannya apakah ilmu fikihnya muqallid itu bisa dibilang fikih seperti ini? nah gitu. Soalnya itu kan bukan dari dalil tafsiri tapi dari kutub a'immah. Apa seperti itu? Monggo. Dalil tafsir itu contohnya kayak apa, Pak? Nah, kemarin itu gini Pak, aqimus sholat itu bisa dikatakan itu dalil ijmali Pak, min haisul mujtahidnya. Terus Itu bisa dikatakan dalil Tafsili. tafsili min haisul faqihnya. Satu aqimus sholat bisa dikatakan ijmali, Min haisul bisa faqih. dikatakan tafsili. berarti untuk Dalilnya sama. menentukan tafsir aja itu sudah sulit ya. Ini Ijmalinya- sudah di mana dulu? ijmalinya dipandang mutlaqul amrinya. Iya. Ketika tafsirnya di dipandang wajibnya sholatnya. Kan begitu kemarin. Kalau kemarin kan beda pandangan. Kalau saya kan mengatakan iya. Iya. Hakimu. Karena dalil ijmali itu Kulo nyari keterangan kita nemu, Pak. Ditanya Kan- kita nyaki kan ya? Kan jenengan tirose pun matur Pak. Kalau itu ternyata di bab kalam. Nah. Yang namanya kalam ya kita tahu al kalam Wal- bahwa Enggak, walak dua berarti tetap pendapatnya kemarin itu. Iya, saya bilang itu ya. Kenapa? Karena itu menurut saya sangat rasio kepada akal saya. Saya ambil gambaran begini. Al-ahkamul fiqhiyah, al-ijtihadiyah sama nih. Oke. Terus Ta'tamidu ala nau'aini minal adillati. Dari mana? Satu, dalailul ijmaliyah. Dua, dalailul tafsiliyah. Al-ula berarti dalailul ijmaliyah. Takunu ala sakli qawaida yadkhulu tahtaha kathirun minad dalail tafsiliyah.
Wa hadhihi dalail hiya usulul fikih. Berarti memandang dari afrodnya. Kenapa aku memandang afrodnya? Dari muqaddimah. Al-kalamu fil muqaddimah. Kita paham, kalau kita menyebutkan al-kalam, tentu di situ adalah ungkapan yang sudah bisa kategori kalam. Akimu, kita tahu. Akimu per afrodnya itu sudah mengandung kalam. Akimu saja, tanpa dengan sholat. Wasania nususun tadullu. Hakimu sudah kalam tanpa sholat. Tanpa disandarkan dengan sholat. Akimu itu sudah mempunyai hukum. Maksudnya dia bisa Pak, akimu sholat, Akimu akimu saja. sendiri, sholat sendiri. Akimu itu Kalau menurut adalah saya kok enggak ya? Lah kan udah setuju tadi. Soalnya akimu itu fi'il muta'addi juga masih janggal. Kalau enggak menyebutkan as-sholah ya berarti masih belum kalam. Enggak, biar diteruskan dulu. Ini pendapat beliau. Iya. Terus. Pendukung. Nyari pendukung. Enggak. Hiya nususun tadullu alal ahkami minal kitabi awis sunnati aw ma'khudatun minal ijma' bil qiyas syab wadil ahkam hiya al fiqhu. Itu yang at-tafsiliyah. Ketika digabung. Ya itu digabung karena sudah at-tafsiliyah. Oh iya. Sip. Fal ijmaliyah berarti letak ke ijmaliyahnya itu bukan akimunya, tapi anta mislu antakula al amru al mutlaqu lil wujud. Nah, ini loh ijmaliyahnya ini. Bukan di akimunya, bukan di akimu sholahnya, tapi di al amru al mutlaqu lil wujud. Ya al-amru al-mutlaqul wujud itu ada di mana? Kan juga ada di al akimu. amru, lah ada di akimu kan, bukan di asalnya kan? Ya al-akimu itu Wujub apa maksudnya, Pak? Nah, Iya. makanya gini. Akimu, kamu itu diperintah untuk Berdiri. namanya itu sudah mempunyai, itu termasuk kalam apa enggak? ya belum kalam kalau akimu loh. Ya akimu. Akoma yukimu kan mutaaddi. Sama dengan ingkoma zaidun, apakah kalam apa belum? Itu ada sartianya. Ini sudah akimu. Nah iya, kan harus lengkap ya gak janggal yang sunnah sukutu alaiha kan gitu. Kasukutu alaiha kita gambarkan. Kita gambarkan. Maf'ul itu bukan bagian dari kalam, tapi adalah sebuah fudlah. Fudlah memang. Betul. Fudlah. Kalau itu betul. Maka kita itu secara lughah ketika ada fi'il dan fa'il itu sudah kalam. Makanya saya berpegang teguh terhadap pandangan saya yang namanya dalil ijmali itu adalah mengambil dari akimunya tanpa menisbatkan dengan maf'ul. Itu kan pada definisinya ijmali sendiri. Di dalam ijmali terdapat banyak tafsir. Kan gitu tadi definisinya. Sedangkan akimu sudah tafsir arah wajibnya sholat. Berarti akimu sholat bukan contohnya ijmali. Yang Iya. benar menurut saya Ada. akumulasi perintah yang ada dalam tafsir lalu disebut mutlakul amri itu tidak ada wujud, itu namanya ijmali. Jadi tidak bisa disebut sholat. Kita kembali lagi. Ada fi'il fa'il. Itu kalam apa enggak? Ya, Dia itu cukup kan? Ya. Nah, kita sepakat yang namanya maf'ul itu mudah. Iya Pak, tapi ketika muta'addi, Nah, walaupun muta'addi itu mudah. soalnya Kalau demikian, kalau definisinya muta'addi, fil maka muta'addi kelanjutannya muta'addi adalah maf'ul berapa? la yahsulul faidatu illa apa ya bi zikril maf'uli bihi gitu loh. Saya gambarkan lagi. Doroba zaitun. Kalam apa tidak? Itu lafaz doroba itu membutuhkan maf'ul itu. Saya buka tasbihul. Silakan. Termasuk kalam. Enggak ada hubungan. Loh. Itu namanya. Ingkana zaitun. Itu ada satya beda. Karena ada satyanya, tidak betul sama. Kalau ada satya ada jawab kan? Pasti ada jawab. Kalau ada muta'addi berarti harus ada maf'ul kan? Kebutuhan muta'addi itu maf'ul, bukan harus ada. Dalam konsep kalam.
Tidak apa-apa nih. Ini memang hasanah musawarah seperti ini Iya. memang. Iya. Niki berarti mau bahas ini yang mana ini permasalahan kemarin. Sudah masa lalu. Apa bahas yang tadi pertanyaan tadi. Nah. Apakah pengetahuan muqallid itu bisa dibilang fikih? Padahal muqallid itu bukan muktasab min adillatiyah tafsiliyah, tapi al muktasabu min kutubi aimati madhabihim. Nah, apa itu bisa dibilang fikih? Nah, ini ada kelanjutan lagi. Wa tafsiliyatu mislu aqimus shalah. Tafsiliyah kan Kan di dalam wal ijmaliyah itu juga umatin dalil itu kan. Orang pertanyaan ini ku mau. Itu tafsir, Apa ya. ilmunya muqallid terhadap fikih apakah bisa termasuk fikih tarif ini? Nah niku. Nah kalau ten mriki niki enten takdir niki wadih. Fa ilmuhu ay ilmul muqallid kadzalika laisa minal fikih. Ilmu apa Pak? Fa ilmuhu ay ilmul muqallid. 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 Oh, muqallid. Muqallid itu laisa minal fikih. Niki takdir fullnya seperti ini. Wa kharaja bidalili at-tafsili. Al ilmu bidzalika lil muqallid. Bidzalika niku maksudnya al ilmu bil ahkam asyariyah al amaliyah. Lil muqallid itu bukan termasuk al muktasab min dalil tafsili. Fa innahu, kenapa ilmunya muqallid itu enggak bisa dibilang muktasab min adillatiyah tafsiliyah? Fa innahu, karena ilmunya muqallid itu minal mujtahid biwasitati dalilin ijmaliyin. Nah, wahua, nah ini baru. Wahua, gambarannya seperti apa? Anna hadzal hukma aftahu bihil mufti. Sesungguhnya hukum ini telah difatwakan oleh si mufti. Wa kullu ma afta bihil mufti fa huwa hukmullah fi haqqihi, ai fi haqqil muqallid. Sehingga kesimpulannya, natijahnya fa ilmul muqallid masalan biwujubun niyah fil wudu itu laisa minal fikhi. Akan tetapi walakin Bagaimana? kalau tadi disebut Kayaknya. berarti apa? Kayaknya Ilmu nih. muqallid. Muqallid. Nah, ilmu muqallid Ya, kita kan belajar belajar. Iya disebut ilmu apa? Asal dia muqallid ya. Hanya karena muqallidnya tidak iktisab. Oh iya. Tetapi mengetahui wajibnya sholat, mengetahui wajibnya wudhu sebagai syaratnya sholat, itu fikih. Tanpa menyebut muqallid kan? Tanpa menyebut muqallid, fikih. Kan? Berarti ilmu yang kita ketahui tentang fikih itu sebenarnya bukan ilmu fikih ya. Ya. Tapi kalau Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i yang al-muqtasib, berarti itu ilmunya Imam fikih itu yang ilmu fikih. Ya. Nah itu masa lalu. Nah, terus pertanyaannya, Nah makanya adanya fa innaha mujmalatun samilatun bil juz'iyyati tafsiriyah. Berarti per kata. Bukan itu wis ya jelas sudah. Ini mau dilanjut apa ini? Wal hukmu kitabullah ini. Sudah. Iya, perqadiyah ini memang aneh, Pak. Lembu ini. Keren. Nanti ya di grup saya tanya ini tolong share tabir tadi itu. Biar nanti akan saya rotip Pak.